Halo, selamat pagi. Nah, kan kebetulan saya sudah 5 tahun ini tinggal di Bangkok, karena kebetulan ikut suami kerja di sini. Selama ini kan Bangkok terkenal sekali dengan yang namanya just tip. Jadi nggak hanya di Indonesia, bahkan sampai ke Malaysia, ke Vietnam, ke Filipina, itu terkenal sekali yang namanya just tip Bangkok, terutama untuk fashionnya, sama skincare, itu yang paling terkenal dari Bangkok. Nah, di awal-awal juga saya sempat menekuni just tip Bangkok ini. Di situ effortnya lumayan besar, mulai dari saya survei, saya belusukan ke daerah-daerah yang biasa untuk kulakan just tip, kayak Platinum, Pratunam, kemudian ada lagi di Chatuchak dan Chinatown. Nah, itu saya benar-benar waktu itu survei dan menjelajahi gitu ya, menjelajahi saking saya penasaran dan pengen tahu gitu ya. Jadi setiap ada produk yang happening atau produk apa, saya cari di mana nih suppliernya yang murah, yang bisa dijual lagi seperti itu. Jadi tertantang seperti itu. Nah, jadi di sini saya juga mau sharing, mungkin kedepannya ada rekan-rekan yang memang tertarik untuk just tip, untuk memulai bisnis just tip ini. Nanti bisa ikuti terus videonya, karena di sini nanti saya akan sharing 3 poin. Yang pertama yaitu menentukan produk, yang kedua mencari supplier, dan yang ketiga yaitu bagaimana cara pengiriman. Nah, sekarang langsung untuk poin pertama, yaitu menentukan produk. Nah, menentukan produk ini menurut saya susah-susah gampang ya. Kadang-kadang seringkali gitu, saya merasa nih produk nih bagus nih, oke, kualitinya oke, seperti itu. Tapi ketika saya tawarkan ke customer, ya mereka kurang berminat gitu. Atau bahkan ada kadang-kadang kita lihat satu produk, ngerasa, apaan sih nih produk kok gini banget, tapi iseng kita tawarkan, ternyata malah laris manis seperti itu. Nah, jadi memang agak sedikit susah-susah gampang untuk menentukan produk sendiri gitu. Tapi secara garis besar bisa saya tarik bahwa kalau produk-produk just tip Bangkok itu sebenarnya ada dua jenis, yaitu produk yang lagi happening dan produk yang memang kita memperkenalkannya ke customer. Nah, sekarang kalau membahas produk yang lagi happening, tentunya pernah ada yang tahu tentang sendal Red Apple gitu, atau bahkan bedak ya, bedak Pond's, atau bahkan waktu itu ada sempat pensil alis seperti itu, dan banyak lagi seperti skincare, bahkan untuk baju-baju gitu ya, untuk baju-baju yang banyak sekali yang sempat happening gitu. Nah, itu biasanya produk-produk itu kenapa bisa happening? Karena ada yang mereview atau ada yang memakai. Tentunya yang memakainya orang-orang yang terkenal ya. Jadi mereka fans-fansnya itu tertarik untuk mengikuti situ. Biasanya mereka selebgram, terus ada juga blogger atau bahkan traveler terkenal gitu. Mereka mereview, produk ini murah tapi kualitasnya bagus loh, dan enak dipakai, nah seperti itu. Atau ini produk murah tapi nggak murahan, seperti itu. Biasanya mereka mereview produk-produk seperti itu, kemudian follower-followernya tertarik untuk ikut seperti itu, untuk ikut mencoba situ. Nah, kalau seperti ini, untuk menentukan produk yang happening dan tahu produk apa sih yang happening, nah biasanya yang perlu kita lakukan yaitu mengikuti, memfollow media-media sosial dari selebgram atau blogger-blogger ternama seperti itu ya. Jadi biasanya mereka menerima endorse atau mereka mereview suatu produk. Nah, di situ kita bisa tahu reviewnya dan respon dari para pengikutnya gitu ya, followernya. Jadi kita tahu. Nah, atau bahkan juga kalian bisa mengikuti ya grup-grup traveler. Nah, biasanya produk-produk yang
sedang terkenal seperti itu sangat banyak juga di-review di grup-grup traveler, atau bahkan mereka juga melakukan just tip seperti itu ya. Jadi mungkin bisa juga gabung dengan grup-grup traveler. Nah, kemudian ada lagi produk yang memang kita yang harus memperkenalkan. Nah, untuk produk yang memang kita harus memperkenalkan, ini sebenarnya butuh effort yang nggak sedikit gitu ya. Makanya ini biasanya dilakukan oleh online shop yang memang sudah mempunyai customer yang loyal situ. Saya lihat beberapa online shop yang sudah besar situ, mereka confident membentuk karakter mereka sendiri dan membuat para customernya mengikuti selera mereka seperti itu. Nah, biasanya mereka akan survei, kemudian mereka akan memakai produk tersebut. Mereka biasalah mereka foto dan mereka pasang dan mereview. Nah, biasanya customer mereka tuh sudah percaya dengan selera online shop tersebut, jadi mereka tertarik untuk membeli juga. Nah, ini banyak juga dilakukan oleh online shop yang sudah ternama ya. Nah, tapi kekurangannya juga di sini butuh effort, karena untuk memperkenalkan atau bahkan beberapa online shop mereka melakukan endorse kepada Telegram. Nah, tentunya itu kan tidak murah ya, tidak murah. Jadi mereka juga modal seperti itu. Nah, tapi ini juga bisa dicoba dan memang berhasil juga seperti itu ya. Jadi demikian untuk menentukan produk ya. Jadi ada 2 tipe dari produk just tip itu sendiri. Nah, setelah kita tadi menentukan produk yang ingin kita tawarkan ke customer kita, nah yang selanjutnya yang harus kita pikirkan yaitu mencari supplier. Nah, mencari supplier itu sebenarnya kalau untuk just tip Bangkok ya Ibu-ibu, sebenarnya mereka tuh kawasannya itu seputar Platinum, Pratunam, Chatuchak, dan Chinatown. Nah, biasanya kita kulakan di daerah itu, nah kita akan ketemu gitu ya. Mereka biasanya online shop juga mencarinya di daerah tersebut. Nah, sekarang kalau untuk Platinum sendiri, Platinum dan Pratunam itu biasanya dia fokus untuk barang-barang yang fashion ya, kayak baju, kebanyakan gitu, atau kosmetik juga ada di Platinum dan Pratunam. Kalau di Chatuchak biasanya lebih luas lagi ya, dia produknya berbagai jenis gitu, bahkan ada tas yang custom seperti itu ada di Chatuchak. Kemudian kayak Chinatown, kalau Chinatown itu lebih ke souvenir gitu yang khas Bangkok. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kalian ingin survei untuk itu, sebelumnya kalian lakukan dulu searching gitu, produk apa yang ingin kalian beli, kemudian searching di Platinum, Pratunam, Chatuchak, sama Chinatown. Nah, empat daerah itu sudah mengcover semua produk-produk Bangkok seperti itu. Nah, kemudian yang perlu kalian ingat juga untuk harga. Nah, jadi ketika kalian emang berniat untuk bisnis seperti itu, just tip Bangkok. Nah, harga yang ada itu biasanya di setiap supplier tuh ada 2 jenis gitu. Setiap toko gitu ada 2 jenis. Mereka menawarkan harga yang satuan sama harga yang wholesale. Tapi harus kalian tanya gitu, karena mereka biasanya terlebih dahulu menawarkan untuk harga satuan. Nah, kalian tanya kalau wholesale minimal pembelian berapa seperti itu. Kemudian harganya jadi berapa seperti itu. Nah, ada lagi keuntungan ketika kita membeli wholesale, biasanya mereka akan memberikan line group mereka dan kita bisa jadi member line group mereka seperti itu. Nah, ini keuntungannya di sini Ibu-ibu. Kalau jadi just tip Bangkok itu identik dengan kalian datang ke Bangkok, kemudian survei masuk seperti itu. Nah, itu sebenarnya hanya dilakukan di awal-awal gitu ya Ibu-ibu ya, di awal-awal, karena kalau kalian sudah punya link, sudah punya supplier yang kalian percaya, nah itu tuh bisa hanya dari line group. Dari line group itu mereka akan mengirimkan setiap produk yang baru dan yang mereka punya, mereka akan kirimkan
foto-fotonya, dan itu foto-fotonya tuh banyak yang foto-foto sudah foto-foto real gitu. Jadi nggak perlu lagi kita untuk foto sendiri gitu seperti itu. Nah, dari sana itu keuntungan buat kalian. Jadi kalian save waktu, mungkin juga save biaya gitu ya, tidak perlu terbang ke Bangkok gitu, tapi kalian sudah punya link dari grupnya sendiri, kalian kumpulkan itu semua gitu ya. Jadi cukup sekali datang gitu ya, nanti kalian kumpulkan semua supplier, nah ini kalian ikuti terus, nah kalian tawarkan ke customer kalian dengan foto-foto itu gitu. Nanti di situ juga sudah mendapat harga spesial, kemudian juga selalu update gitu produknya. Jadi kalian tanpa datang ke produk-produknya selalu diupdate oleh mereka gitu ya. Jadi mencari supplier ini yang utama ya memang pertama kalian harus sekali datang, dan di situ kalian bisa langsung bernegosiasi dengan mereka untuk menjadi member line group mereka seperti apa gitu. Jadi biasanya ada minimum pembelian dan ada nanti mereka juga kasih harga khusus. Nah ini menarik sekali ya ibu-ibu. Jadi walaupun kalian tidak datang, walaupun terjadi seperti kemarin ya, sempat terjadi pandemi semua, sampai sekarang pun masih flight masih ditutup seperti itu ya. Tapi bisnis kalian tetap jalan gitu. Jadi dalam berbisnis juga kita harus memikirkan ke depan gimana konsep ke depannya gitu. Kalau kalian terus datang ke sini bolak-balik itu kan, kalau kalian tidak sempat ke sini, masa bisnis kalian akan berhenti seperti itu? Tidak kan? Jadi kalian terus explore bagaimana ini bisa terus berjalan tanpa kehadiran kalian ya. Salah satunya seperti itu. Kalian keep yang utama adalah link dari supplier, itu jangan lupa ya. Nanti dari sana kalian ada triknya. Nanti saat pengiriman, saat berbicara tentang cara pengiriman akan saya kasih tahu bagaimana triknya si produk itu bisa dikirim ke kalian tanpa kalian datang seperti itu ya. Demikian ya ibu-ibu ya. Nah sekarang poin ketiga yaitu pengiriman ya ibu. Sekarang pengirimannya, kalau dulu di awal-awal saya belum paham ya, biasanya pakai hand carry, tapi ternyata itu nggak efektif. Kenapa? Yang pertama, hand carry itu tergantung dari kita. Kalau kita tidak berangkat, berarti kita tidak bisa menjual produk kita seperti itu kan. Kemudian hand carry juga terbatas dengan jumlah bagasi yang bisa kita bawa gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ingin menambah jumlah bagasi, kita harus menambah orang yang berangkat segitu. Dan tentu saja itu nanti akan berhubungan dengan menyediakan akomodasi mereka dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi menurut saya agak tidak efektif. Terlebih lagi nanti ketika sampai di sana kita ngurus pajaknya juga kita bingung cara perhitungan segala macam gitu. Jadi ada cara yang efektif yaitu melalui kargo. Nah, dengan kargo ini ya ibu-ibu, jadi misalkan bisa kontak dengan satu kargo. Nah, kargo ini biasanya sudah link dengan supplier. Jadi ketika kalian biasanya ada orderan dari customer gitu ya, kalian bisa infokan ke supplier, dan kemudian supplier ini bisa mengantar orderan kalian ke kargo yang sudah kalian tentukan seperti itu. Nah kalau misalkan ada juga yang kebalikan, jadi kargo yang mempick up langsung ke suppliernya. Jadi kalian bisa tanya ke kargonya apakah bisa pick up produk. Nah biasanya ada beberapa kargo yang bisa, dan itu sangat mempermudah sekali, bahkan mereka tidak ada minimum order. Dan cara pembayaran juga sekarang semakin dipermudah, yaitu ketika produk tersebut sampai di tangan kalian di Indonesia, baru kalian melakukan perhitungan pembayaran gitu. Jadi bisa cash on delivery. Jadi produknya yang di sini dibayari dulu dengan kargonya, dan semuanya ditanggung oleh kargonya, semua diurus ya, termasuk juga dengan pajaknya nanti diurus sama kargo. Nanti di sana kalian tinggal terima, dan kalian tinggal di perhitungan ya dengan sistem yang ada seperti itu. Jadi ini memudahkan sekali, terutama untuk saat ini ya ibu-ibu. Coba bayangkan kalian bisa membuka pre-order tanpa kalian harus datang kemari gitu. Jadi kalian hanya butuh
produk apa yang kalian inginkan, kemudian kalian harus mempunyai link ke supplier, dan terakhir kalian harus mempunyai kontak kargo. Dengan 3 ini, walaupun kalian tidak hadir ke Bangkok, walaupun kalian tidak usah capek-capek ke sini, kalian tetap bisa merunning bisnis kalian. Seperti itu ya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.